Hai, apa kabar? Gue Jeremy dari Satu Suara, suara yang mewakilkan hati. Halo semuanya, apa kabar? Udah 2 minggu gak ketemu. Gue kangen sih sama kalian teman-teman yang selalu nemenin gue dan Jumani untuk terus ada di channel ini. Gak kerasa udah episode kesekian dan udah berapa bulan ya gue sama Jumani nemenin kalian-kalian yang galau, kesepian, dan lain-lainnya lah yang berhubungan dengan percintaan. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali nonton dan mampir di channel ini, kenalin gue Jeremy, gue yang akan menemani kalian di masalah-masalah percintaan yang sering terjadi. Satu lagi temen gue Jumani, dia juga yang ngisi podcast Satu Suara bareng gue. Kalau kalian penasaran sama muka kita-kita, bisa langsung dilihat di thumbnail. Atau judulnya kan ada tuh, oleh siapa. Ya walaupun muka gue gak terlalu kelihatan di thumbnail sih. Oke, mungkin itu sedikit saya hai dan perkenalan singkat tentang gue dan Jumani di channel ini. Kita langsung aja ngobrol ke pembahasan yang pertama biar gak kelamaan. Sesuai dengan yang kalian lihat di judul dan juga thumbnail ya pastinya. Kali ini gue akan membahas tentang diam-diam suka. Dari judul emang udah kelihatan gitu kan. Kalau ini tuh permasalahan yang biasa terjadi dalam masalah percintaan. Diam-diam suka. Gue yakin dari beberapa kalian yang denger pasti pernah kan diam-diam suka ke orang yang kalian suka gitu. Atau ya bisa dibilang ya gebetan lah, atau ya pokoknya seseorang yang kalian suka. Diam-diam suka sering terjadi ya karena seseorang itu tuh nggak berani buat ngungkapin perasaan dia ke orang yang dia suka. Dan orang yang dia suka itu kan pasti nggak tahu kalau ada yang suka sama dia gitu kan. Awalnya bisa karena pandangan pertama, atau karena sesuatu hal yang akhirnya membuat lu tuh sering mikirin si dia. Kayak ngelakuin hal bareng lah, jadinya kayak oh asik juga nih, boleh juga nih diajak bercanda gitu kan. Nah, diam-diam suka sama seseorang itu nggak selamanya salah. Ya nggak selamanya benar juga. Kadang kita diam-diam suka sama orang dan nggak berani ngungkapinnya. Ya pertama karena takut. Takut ditolak atau takut berubah. Ya bisa suasananya atau si dianya yang berubah. Ya sikapnya. Satu sisi kalau nggak berani ngungkapin juga salah. Karena takut menyesal. Kayak misalnya kenapa ya dulu gue nggak ngungkapin aja. Toh jadi gue jadi nyesel gitu loh. Ya gitu, semua tuh seolah-olah seperti terlambat mau mengungkapkan tapi tak sempat. Asik. Ya bisa gimana ya? Susah banget kalau udah ngomongin yang namanya perasaan. Jujur, sampai berulang kali gue sebut ini di tiap podcast. Ya perasaan, dan perasaan. Gue sendiri pernah sih yang namanya diam-diam suka. Ya karena itu pandangan pertama, atau karena sesuatu hal yang maybe dilakuin bareng. Ya pengalaman untuk ngomong, untuk gua ngungkapin tuh ada, dan pengalaman untuk nggak ngungkapin pun juga ada. Jadi kelihatan kan begitu ahlinya gue untuk pembahasan kali ini. Nah, nanti gue juga kasih tips deh, apa yang harus dilakuin kalau misalnya lu lagi di fase diam-diam suka ini. Mungkin lu bingung gimana caranya, ya jalannya gimana nih, gue udah diem-diem suka sama orang, apa gue ngomong atau enggak gitu kan. Nah selain itu, nanti gue juga mau bacain jawaban teman-teman gue tentang pembahasan kali ini. Oke, masalah percintaan emang gak ada habisnya, setuju kan? Diam-diam suka akhirnya menjadi pilihan untuk lu yang terlanjur suka sama dia. Walaupun lu ngerasa ngeganjel atau ada sesuatu ketidakpuasan karena lu diam-diam suka gitu. Ya mau gimana lagi? Akhirnya lu pun berharap keadaan tetap sama, sampai-sampai bahkan saat lu akhirnya berani untuk mengungkapkan apa yang selama ini lu tahan. Meskipun bimbang dan merasa sulit harus seperti apa, pada akhirnya lu sadar mungkin bukan dia orangnya.
Iya, bukan seperti apa yang lu impikan dan ekspektasi lu nggak sampai ke sana. Akhirnya lu bersyukur kalau Tuhan nggak semakin mendekatkan lu dengan dia. Karena ya balik lagi, menurut gue itu cuma perasaan yang muncul sebentar doang. Ya suka doang gitu, karena pandangan pertama atau ya tadi ngelakuin hal bareng ya cuma itu aja. Dan menurut gue kenapa kadang banyak laki-laki yang kayak bentar-bentar punya cewek, bentar-bentar ganti pacar. Ya mungkin bukan laki-laki aja, mungkin ada cewek yang seperti itu, dan gue nggak tahu karena gue lebih sering ngelihat cowok yang seperti itu. Selama suka aja sih nggak masalah, tapi kalau sampai pacaran dan nggak lama putus, mending jangan. Karena iya buat apa gitu, seolah-olah cuma main-main dan nggak ada keseriusannya. Kayak ya gitulah, bentar-bentar ganti, bentar-bentar ganti. Oke, gue bela cowok deh. Kadang cowok begitu tuh alasannya karena pengen nyari yang terbaik. Mau nyocokin nih, cocoknya di mana sama siapa, dan ya ada benernya juga sih. Kesannya bukan ganti-ganti, tapi lebih ke arah nyocokin aja. Mana yang pas walaupun ya dianggap jelek atau nggak bagus sih begitu sama orang-orang. Karena ya kelihatan apa ya, kelihatan nggak banget lah. Menurut gue begitu nggak selamanya salah. Karena ya nggak ada salahnya lu mencoba untuk mencari cocoknya sama siapa nih. Lu sefrekuensi sama siapa yang lu pikir lu bisa sama dia terus gitu kan. Gue juga pernah kok begitu. Tapi ya sekarang bersyukur sih masih sendiri dan lagi nggak suka sama siapa-siapa. Karena ya udah males aja sama yang namanya perasaan. Perasaan lagi, perasaan lagi. Suka sih ada, tapi sekedar suka aja. Dan gue bilang tadi gue bersyukur kenapa? Karena ya pada akhirnya gue tuh tahu, oh ternyata dia begini ya orangnya. Oh ternyata beda sama yang dulu. Kayak misalnya awal-awal ya bercanda gitu kan. Ternyata pas udah kesini enggak. Mungkin yang dulu tuh kalem atau apalah, seolah-olah mencari jati diri dan perhatian, tapi ternyata makin kesini ternyata dia bukan seperti orang yang kita harapkan atau ekspektasikan. Dan ya itu gue bersyukur kenapa akhirnya nggak jadi dan memilih untuk berhenti. Ya berhenti suka. Karena itu coba nih, kalau misalkan gue deket terus suka dan akhirnya pacaran, pasti nggak bakal lama dan ya terkesan main-main. Mau lu pilih mempertahankan pun pasti ada rasa nggak nyaman di lunya. Kayak misalnya, aduh susah nih, bingung nih, mau udahin tapi baru bentar. Mau lanjut udah nggak tahan, ternyata sikapnya beda sama yang lu kira gitu kan. Atau bahkan sampai-sampai tuh hubungan yang lu tahan itu, yang nggak baik itu, membuat lu tuh berubah. Jadi lu kayak lebih, ya bukan lu banget lah akhirnya. Itu sih nggak banget. Dan nggak apa ya namanya ya, nggak bagus lah. Yang akhirnya lu berubah karena hubungan yang nggak jelas ini gitu loh. Oh iya, seperti yang gue bilang tadi, kali ini gue juga akan bacain jawaban teman-teman gue tentang diam-diam suka ini. Kayaknya nih ya, semua dari jawaban ini mereka malah ceritain ceritanya yang suka sama seseorang. Dan semuanya nggak mau disebut namanya. Ya ampun, segitunya. Jadi ini benar-benar kelihatan sih, kalau diam-diam suka, ya masalahnya nih ya, kalau mereka cerita tapi nyebut nama, dan mereka nyeritain kisah mereka, ya jadi ketahuan dong, jadi nggak diam-diam suka lagi, tapi ya udah ketahuan orang udah disebut namanya. Makanya sekarang ini mereka cerita nggak mau pakai nama. Langsung aja ke yang pertama. Dia ini cowok, udah gitu aja ngasih taunya, jadi nggak usah pakai nama biar tetap aman. Langsung ceritanya tuh, gue suka sama dia dari SMP. Oke, pertama kali suka karena piket bareng. Waktu gue lagi hapus papan tulis dan dia nyapu. Awalnya biasa aja, tapi sampai piket yang kesekian mulai berani gue iseng. Oke, iseng banget waktu abis hapus papan tulis, langsung nempelin penghapusnya ke muka dia. Alhasil diketawain temen-temen, walaupun masih banyak yang belum datang. Oh berarti ini sebelum mulai pelajaran nih ya, sebelum masuk sekolah lah. Awalnya dia kesel gitu, tapi bukan kesel yang marah. Lebih ke kesel manja. Waduh, kesel manja tuh kayak gimana ya? Akhirnya piket-piket-piket, dia juga mulai ngisengin gua. Setelah gua hapus papan tulis, dia nyoret lagi dan lagi pakai spidol kelas, yang dimana sampai akhirnya gua umpetin lah tuh spidol kelas. Oke, tapi ternyata
Besok-besoknya dia sampai bawa dari rumah. Dan gue ngerasa udah deket banget tuh sama dia karena sering bercanda lah jadinya. Oke. Sampai dimana akhirnya gue bingung mau nyatain apa ya gimana. Nyatain apa yang selama ini gue tahan. Ya mungkin dia udah tahu kalau gue suka sama dia. Tapi ya biar jelas aja makanya gue pengen ungkapin. Oke. Tapi sebelum gue ungkapin itu, gue pernah lihat dia jalan sama cowok lain. Aduh, parah sih. Sedih sih ini gue kalau jadi lu bro. Oke lanjut. Pas ngeliat dia sama cowok lain ya gue jadi ngerasa sedih. Gue nggak tahu harus gimana dan akhirnya gue memendam tekad gue buat ngomong ke dia kalau gue suka sama dia. Aduh, parah sih. Dia mulai tahu gue berubah saat setiap pelajaran. Yang dimana tadinya gue atau dia bercanda, sekarang enggak lagi. Oke, dia selalu tanya gue kenapa dengan mukanya yang penasaran, dan selalu gue jawab nggak apa-apa. Ya pasti penasaran sih si cewek karena ya waktu dia jalan sama cowok lain mungkin si cowok ini nggak apa ya, dia tuh pikirnya nggak ngeliat gitu kan. Dan ya akhirnya sampai sekarang pun gue nggak bertekad buat ungkapin, dan ya akhirnya dia mungkin nggak tahu kalau gue suka sama dia, dan akhirnya ini disebut diam-diam sukanya gue. Waduh, ya sedih sih dengernya, kayak sad gitulah. Ini beda lagi nih ya. Kalau yang tadi gue sebutkan ya lu nggak berani ungkapin tuh karena takut si dia berubah dan suasananya beda juga. Ya kayak gimana sih lu kayak bercanda-bercanda terus tiba-tiba ngungkapin perasaan, takut awkward dan ya beda aja gitu. Nah kalau ini nggak berani ungkapin karena ngelihat dia jalan sama cowok lain. Gue bisa bayangin sih gimana kejadiannya lu ngelihat dia jalan sama cowok lain gitu. Sedih pasti, dan menurut gua ini tuh juga banyak dialamin sama orang-orang, sama pemuda-pemudi yang sedang di fase pubertas. Ya kalau gue boleh kasih tanggapan sini ya, seharusnya saat lu ngelihat dia sama cowok lain, ya lu tetap aja gitu harus ungkapin perasaan lu. Tapi nggak bisa gitu juga sih, takutnya emang dia udah punya cowok dan itu ternyata cowoknya yang nggak enak sih. Tapi gimana ya, gini deh, berhubung ini kan udah lama, maksudnya udah kejadian masa lalu lah, jadi nggak usah lah dipikirin lagi atau suka lagi. Atau dia pun secara nggak langsung udah nyakitin lu dan dia pun nggak tahu hal ini. Jadi pelajarannya adalah jangan terburu-buru sih untuk menyatakan perasaan. Ya bisa jadi itu cuma suka doang yang gue bilang tadi. Dan sekarang pun lu bisa lihat dia bagaimana, apakah makin baik atau makin buruk ya, dari sikap, perilaku dan sebagainya itulah. Dan atau ternyata dia bukan seperti orang yang lu harapkan atau ekspektasikan. Ya sedih sih dengarnya gue juga, tapi ya itu, lupain aja kalau memang bukan dia orangnya. Oke teman-teman, kacau sih ini, baru cerita orang pertama udah nyesek banget. Kalian mungkin nih pernah nih ya di posisi seperti ini, di saat kalian suka sama orang lain, nggak taunya dia udah punya pasangan atau sukanya sama orang lain. Ya sedih sih, sedih. Nggak apa-apa, jadiin pelajaran aja. Nggak semua yang piket bareng itu baik. nggak bukan gitu. Jadiin pelajaran aja kalau semua yang dilihat itu belum tentu seperti apa yang kamu harapkan. Next, cerita kedua. First time suka sama dia karena mau ambil bukunya yang ketinggalan di kelas gua dan di kolong meja gua. Gua sama dia beda kelas dan dia masuk pagi dan gua masuk siang. Oh, oke. Pertamanya kayak biasa aja. Oh, buku ketinggalan. Ya udah gitu. Tapi gue perhatiin dia kelihatan kayak suka sama gue. Oh ya BTW, yang cerita kedua ini cewek ya teman-teman. Lanjut, akhirnya gue cari dah tuh kontaknya. Pura-pura minta save back gitu kan. Dan di save lah sama dia. Oke. Akhirnya kita kayak kenalan gitu di WA dan tiap ketemu malah diem-dieman. Parah sih, gue juga pernah ngalamin woi, nggak asik banget ya ampun. Kayak misalnya di chatan tuh kayak udah kenal lama banget, tapi pas ketemu malah diem kayak baru kenal. Terus katanya akhirnya ya gitu, cuman asik di chatan dan kalau ketemu cuman say hi doang atau naikin alis. Ya ampun, kode PDKT banget. Parah sih, lu nggak sendiri kok karena gue juga pernah kayak gitu.
Kayak apaan banget sih, kenapa waktu ketemu malah diem gitu, kenapa nggak ngomong aja kan. Terus lama-lama gue chatan sama dia tuh udah kayak deket banget. Ya walaupun kalau ketemu tuh ya kayak baru kenal, oke. Dan akhirnya gue beraniin nanyain dia udah punya pacar atau belum. Dan dia jawab belum. Dari situ gue agak seneng sih, kayak senyum-senyum semeringah gitu. Oh, ngefly. Tapi nyeseknya adalah, ya ampun, baru cerita senyum-senyum ngefly udah langsung nyeseknya aja. Tapi nyeseknya adalah suatu waktu tuh dia ganti PPWA-nya pakai foto dia sama cewek lain. Gile, parah banget. Gue di situ langsung kayak, kok gini sih? Katanya bilang gak punya pacar, tapi kok malah begini. Ya gue ngerti sih. Padahal waktu ditanya punya pacar apa enggak, jawab enggak. Tapi tiba-tiba kayak muncul bersamaan dengan cewek lain. Mulai dari situ gue udah jarang chatan sama dia, ya karena gue nggak mau lah dianggap PHO. Dan ya begitu aja, dia pun gak ngechat gue lagi. Sampai akhirnya gue denger dia putus sama pacarnya ini, oke. Tapi waktu itu tuh gue nggak kayak yes kesempatan gue nih, enggak. Gue tuh kayak oh putus, ya udah gitu doang. Tapi satu sisi gue masih suka sama dia. Tapi gue masih nggak mau ungkapin karena malas dibohongin jer, WK. Ya udah gitu doang. Sekarang sih sukanya dikit, hampir biasa aja. Ya ini berarti kayak move on dong ini mah ya. Ceritanya sih mirip-mirip sama yang pertama tadi, tapi bedanya yang pertama itu cowok dan yang kedua ini cewek. Apa jodohin aja kali ini ya, sama-sama sad boy dan sad girl, biar pas gitu kan, biar ketemu tuh jodohnya. Tapi ya gimana ya, karena cerita ini agak mirip, ya jadi gitulah kayak yang gue bilang tadi, ini bisa sama sih di cerita pertama. Kayak sama-sama ternyata ada orang ketiga yang muncul gitu kan. Dan oke, tadi beberapa jawaban dari teman-teman gue tentang diam-diam suka. Menurut gue ini mah bukan lebih ke diam-diam suka sih, lebih ke cerita nyesek percintaan lu pada. Tapi nggak apa-apa, biar gue juga tahu dan siapa tahu bisa bantu. Buat teman-teman juga kalau mau cerita tentang percintaannya, kalian bisa kirim cerita cinta kalian ke Gmail yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau menurut kalian pakai format doc itu terlalu ribet, yaudah nggak apa-apa, langsung tulis aja di Gmail. Nanti kalau sempet gue baca dan siapa tahu gue bales dan gue angkat ke YouTube ceritanya. Atau lagi nih, kalian juga bisa langsung cerita ke Instagram gue atau ke Instagram Jumani juga bisa. Pokoknya ceritain aja nggak apa-apa, privasi kalian 100% gue jamin aman. Oke, seperti yang gue bilang di awal juga, selain gue bacain jawaban teman-teman gue juga akan ngasih tahu apa sih yang harus dilakuin saat lu berada di posisi diam-diam suka ini. Pertama, lu tuh harus tahu dulu nih, lu pertama suka sama dia tuh karena apa? Karena ya kebanyakan orang tuh mulai suka saat bercanda, kayak ketawa-tawa gitu dan akhirnya suka gitu kan. Dan sukanya pun kayak cuma sesaat. Kalau lu suka sama dia, pastiin lu suka karena sikap dia yang gak kayak anak kecil. Sikap dia yang dewasa, kayak kelihatan punya karisma gitulah. Dan lu suka sama dia tuh karena lu ngelihat sesuatu yang membedakan dia dan orang lain. Ya bisa dari wajah, sikap, dan lain-lain yang kelihatan beda aja gitu dari orang lain. Usahain dia itu orangnya yang kira-kira bisa ngebuat lu itu atau bisa bikin lu jadi lebih baik lagi. Kayak ngebawa aura positif gitulah. Yang kedua adalah tujuan lu. Iya, tujuan lu suka sama dia tuh untuk apa? Sekedar suka kah, atau untuk pacaran kah, atau bahkan untuk kepernikahan, atau dibilang serius gitulah. Tentuin tuh, jadi kalian gak main-main sama keinginan dan perasaan kalian. Pastiin mau kayak apa, kayak gimana, biar gak ngerugin diri sendiri, dan si dia juga ngerasa gak digantung. Yang ketiga adalah lihat keadaan. Maksudnya gimana sih? Gini, kita suka sama siapapun kan bisa, tapi pasti ada batasnya kan. Paham gak? Kayak misalnya agama, umur, dan keluarga yang larang kita buat suka sama dia mungkin. Sedih sih memang, tapi ya itulah batasan yang harus kita terima gitu loh. Lebih baik mundur atau ya sekedar suka aja nggak apa-apa. Nggak ngarepin lebih karena takutnya dari situ malah nimbulin banyak masalah. Lebih baik yang pasti-pasti aja ya, walaupun balik lagi sih ke konteks perasaan. Kebayang nggak udah berapa gue ngomongin perasaan-perasaan dan perasaan.
Sampai capek sendiri nih gue ngetik skrip. Jadi ya gitu, kalau misalnya lu tahu gak, lu tahu nggak bakal bisa, ya jangan dilanjut atau jangan ngarep lebih. Suka aja gitu masih it's okay. Tapi ya jadi gitu deh, semangat aja pokoknya buat kalian-kalian yang sekarang diam-diam suka sama orang. Ada plus minusnya emang, terus harus gimana ya? Baik lagi sih ketiga konteks yang gue sebutin tadi. Alasan lu dulu itu apa, terus tujuan lu mau dibawa kemana, dan lihat juga sekitar lu ngedukung atau enggak. Kalau ngedukung ya terus, kalau nggak didukung ya jangan. Masih banyak orang yang lebih baik dari yang lu harapkan. Tinggal nunggu waktu aja kok. Yang penting lu siapin diri aja biar jadi yang terbaik dulu. Abis itu ya masalah jodoh mah pasti ngikut. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan podcast kali ini. Semoga kalian yang ada di fase ini sekarang jadi tahu harus apa dan bagaimana. Bisa dilihat dari cerita teman-teman gue tadi yang gimana mereka akhirnya memutuskan apa yang harus mereka lakukan kalau sedang di fase diam-diam suka ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin dari awal. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau ngasih jawaban untuk podcast kali ini. Terima kasih. Gue ingetin lagi yang mau kirim cerita cintanya boleh langsung ke zerandzoom@gmail.com, yaitu yang ada di deskripsi box, atau kalian mau cerita lewat DM Instagram juga boleh, atau kalian cerita di kolom komentar juga boleh. Terserah dah mau di mana, yang penting cerita cinta kalian gitu. Like kalau suka video ini, dislike kalau ngerasa nggak bagus, dan share biar teman-teman kalian juga tahu. Oke, kita ketemu lagi di podcast Satu Suara berikutnya. Dadah.